Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Yang kedua yakni ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia. Yang pertama yakni ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat, dan kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua yakni ada prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme Indonesia, kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita menganggungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Yang ketiga ada prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat yakni ada prinsip wawasan Nusantara. Melalui wawasan Nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui wawasan Nusantara, manusia Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima yakni yang terakhir ada prinsip persatuan pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita reformasi melalui semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Firdausi, NIM T2019-448. Selanjutnya yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat yang pertama yaitu sifat manunggal. Dalam ketahanan nasional, sifat manunggal adalah sifat yang tepat, karena kemanunggalan merupakan syarat bagi terbentuknya kekuatan nasional. Yang kedua, sifat mawas. Artinya, bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena itu, ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara itu sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Selanjutnya yaitu sifat berwibawa. Artinya bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial menjadi suatu kesatuan yang bulat. Selanjutnya yaitu sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsep tersebut dapat diterapkan di negara manapun saja. Konsepsi ketahanan nasional mempunyai salah satu ciri atau sifat yang cukup dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari dalam maupun luar. Maka bangsa-bangsa tersebut dapat mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya yaitu asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan atau ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya Sylvie Lailatul Mulutfia dengan NIM T2019-4056. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang asas-asas ketahanan nasional. Yang ketiga yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang.
serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Dengan menanamkan sikap saling menghargai sesama bangsa Indonesia melalui pasal 17 Undang-Undang 1945, kita harus memahami mengapa harus saling menghargai. Contohnya menghargai prestasi seseorang. Yang kedua yaitu mengakui Indonesia sebagai tanah air bersama disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang 1945 bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Yang selanjutnya yaitu sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan baik dan benar. Kalau kita benar-benar betul merasa berbangsa dan bertanah air Indonesia, kita sangat menanamkan betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar tersebut. Yang terakhir yaitu kita harus menggalakkan integritas golongan dalam masyarakat. Integritas adalah pembaruan, penyatuan, atau penggabungan satu wadah yaitu negara guna mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.